Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Kita ketemu lagi di podcast. Hari ini saya lagi di satu wilayah yang masya Allah luar biasa sejuk. Ya. Suasananya mendung, ya angin sepoi-sepoi. Aduh, bikin ngantuk sih sebenarnya. Tapi ini wilayah yang luar biasa lah, masya Allah luar biasa sejuk. Kita lagi di wilayah Cilengsi Bogor. Dan di sini saya lagi nungguin saudara. Ya, kita pengen ngobrol-ngobrol tentang dunia pendidikan remaja, ya, dunia anak-anak kita sekarang, gitu ya. Mana dia ya? Sebenarnya paling enak ini sambil ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana sehat? Alhamdulillah. Itu jalanan ya macet pisan. Macet. Iya nih, kita ngobrol-ngobrol tentang dunia pendidikan. Menarik. Dunia remaja, dunia manusia, bukan dunia Cina. Jadi sahabat semua, ini saudara Ana, gitu ya, seorang praktisi pendidikan, ya namanya dengan Kang aja Kang. Kang ya. Gitu. Jadi kita pengen ngobrol-ngobrol tentang gimana sih pendidikan sekarang gitu ya. Gimana perbandingannya antara zaman kita dulu dengan zaman kita hari ini. Apa sih yang kemudian membuat anak-anak sekarang itu kok ada generasi strawberry gitu kan, generasi yang lemah gitu, bisa dikatakan seperti itu ya. Lebay lah gitu. Karena jujur aja, saya tuh termasuk orang yang prihatin gitu ngeliat kondisi anak-anak sekarang gitu, yang sedikit-sedikit viralin, videoin tuh jadi viral. Iya. Nah itu ya Allah, gimana tuh beda banget sama zaman kita dulu gitu kan. Nah itu udah tua gitu ya. Aduh ya Allah. Nah itu menurut Kang gimana tentang kondisi anak-anak sekarang gitu? Tapi sini. Saya lurusin dulu ya. Sebenarnya saya ini bukan praktisi. Kalau praktisi itu seorang memang yang dia mendalami secara detail tentang apa yang dipelajarinya itu. Nah, kalau saya ini lebih ke pecinta pendidikan, peminat pendidikan gitu. Pecinta kayaknya level lebih tinggi. Peminat pendidikan gitu dan pemerhati lah pendidikan gitu. Kalau bukan praktisi itu, kayaknya udah profesor gitu. Belum botak tapi nggak botak. Ini udah agak sedikit ini sebetulnya. Ini tapi menarik topik kita. Bagaimana kita sekarang membedakan, agak berbeda zaman ketika kita masih ya balita gitu, usia anak baru gede gitu, dengan anak ABG sekarang atau dunia sekarang. Nah itu sebetulnya bukan zaman yang berubah sebetulnya. Bukan zaman yang berubah. Tapi kan zaman yang berubah, gitu kan? Ya zaman memang berubah, tapi sebetulnya zaman itu tetap dia tidak berubah. Karena contoh, zamannya Nabi Adam waktu itu 24 jam sehari. Iya. Zamannya Nabi Musa 24 jam sehari, Nabi Muhammad 24 jam sehari. Sekarang pun sama. Tetap 24 jam. Tetap 24 jam. Nggak ada 30 jam gitu. Nggak ada 30 jam. Atau di zamannya Nabi Nuh pernah hujan, pernah panas, pernah kemarau, gitu kan. Pernah juga mungkin ada banjir. Artinya siklus itu tetap tidak mengalami perubahan. Siklus alam tidak mengalami perubahan. Siklus waktu juga tidak mengalami perubahan. Tetap begitu-begitu aja. Tetap aja begitu ya. Gitu. Matahari tetap terbit dari timur. Aduh, jangan di barat. Ya. Tapi itu yang berubah itu bukan zamannya, bukan waktunya. Tapi yang berubah itu adalah manusianya. Manusianya yang berubah. Iya. Ada banyak dulu kecil, bayi, terus naik jadi tua. Gitu kan? Iya, manusianya yang berubah. Dan perubahan ini kalau kita bandingkan misalnya dulu orang tua kita nih, ya ayah ibu kita ketika contoh kecil ketika ngebangunin anak itu, dia berani bangun, sholat. Iya. Dulu mah seperti itu. Ya, bangun sholat gitu, bahkan berani mau nyepret lah, nyepret pakai lidi gitu kan, atau
nyiprat muka pakai air gitu. Itu berani dulu. Berarti pengalaman dulu kan? Makanya ceritain. Dulu ya orang tua kita tuh atau ayah ibu kita ketika bangun itu, bangun ntar telat subuh. Bahasanya, jangan tidur telat, nanti bangun telat subuh. Iya. Gitu. Tapi kalau sekarang berubah gitu loh. Jadi orang tua kita sekarang secara umum ketika ngebangunin anak itu, bangun nanti telat sekolah. Bangun telat nanti takut telat kerja. Iya. Berarti apa? Kalimat yang dikeluarkan untuk motivasi anak buat bangun udah beda gitu ya? Berbeda gitu. Iya. Kalau dulu ketika kita disuruh bangun jangan telat sholat subuh. Bangun sholat subuh. Makanya dari mulai sekitar jam 4 lewat atau setengah 5 atau paling tidak jam 5 kita udah dibangunin untuk sholat subuh. Iya benar juga ya. Nah kalau sekarang itu sudah berubah gitu. Jangan-jangan dari kitanya nih. Dari kitanya yang tidak mau menerapkan pola yang dulu diterapkan oleh orang tua kita ke kita sekarang. Dulu kita digituin sama orang tua, tapi kita nggak, seakan-akan nggak berani gitu ke anak-anak. Mindset kita sebagai orang tua yang berbeda dengan mindset orang tua ketika ngedidik kita. Gitu. Tapi kan memang seharusnya apa yang sudah orang tua lakukan kepada kita dulu, itu seharusnya ya jadi cerminan kita untuk gimana bisa anak kita seperti itu, gitu, seperti kita sekarang, gitu. Iya, harusnya seperti itu, gitu kan. Jadi kayak pola pendidikan yang baik kita tetap harus kita tiru, gitu kan, ke anak-anak kita sekarang. Cuman tadi hari ini pola pikir manusianya sudah berubah. Pola pikir manusianya sudah berubah. Dan pola pikir berubah itu karena didasari dari konsep pemikiran yang berubah gitu. Konsep pemikiran yang berubah. Konsep pemikiran yang berubah. Kayak gimana tuh ini apa? Contohnya tuh. Orientasi orang tua kita dulu, bagaimana menjadikan anak supaya anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang solehah gitu. Nah kalau sekarang lebih konsep pemikirannya supaya anak itu pintar, anak itu cerdas, anak itu dapat kerjaan. Anak itu kerja yang layak, dapat duit, bisa beli motor, bisa beli mobil, bisa beli rumah gitu. Ya, jadi pergeseran itu ada gitu ya. Pergeseran itu ada, pergeseran pola pikir itu. Gitu. Jadi sekarang lebih ke arah yang berorientasi kepada materi atau lebih bahasainnya udah hedon gitu. Tanpa kita sadari, kita udah hedon. Dan sayangnya agama itu, khususnya di agama Islam, karena kita sedang bicara Islam, Islam itu hanya sebatas ritual semata. Ya, udah, yang penting dia udah sholat, udah cukup, dia udah ngaji, tapi tidak ada pendalaman akan hal itu. Iya. Kan? Dan itu mungkin jadi penyebab kenapa anak-anak sekarang itu mudah terbawa oleh lingkungan yang jelek gitu ya. Gitu. Saya tuh pernah baca berita gimana ada anak sekolah yang kemudian menganiaya gurunya sendiri, kemudian ada siswi yang akhirnya hamil di luar nikah. Bahkan pernah ada berita juga yang sempat viral kemarin, seorang siswi hamil di tempat umum gitu, melahirkan di tempat umum. Ya, melahirkan itu viral juga itu. Viral tuh. Alhamdulillah itu. Itu gimana ya kalau kita bandingin sama zaman kita dulu gitu, kita boro-boro kayak gitu ngomong nyelekit ke guru aja digamparin dulu disambet dulu gitu ke guru. Terus kalau kita lapor ke orang tua, saya tuh diomelin sama guru, ditambahin diomelin sama guru. Kita ucapkan selamat, terima kasih kepada guru-guru dahulu yang mendidik kami ini sehingga menjadi seperti ini. Dan salam sayang saya kepada para guru-guru, para orang tua yang mendidik dengan tidak pada tempatnya. Jadi ini sesuatu yang memang kita harus evaluasi gitu kan. Kita harus evaluasi, dan memang kita diperintahkan oleh Allah untuk, karena dalam satu ayat Quran itu wal asr, masanya tetap
waktunya itu tetap. Tapi yang berubah apa kata Allah? Innal insana lafi khusr. Manusianya yang berubah. Manusianya yang menjalani waktu itu berubah. Pola pikirnya berubah. Segalanya berubah. Dari manusianya yang berubah. Di dalam bagaimana dia mengemas waktu itu sebagaimana yang Allah kehendaki. Jadi manusia yang menjauh dari Allah itu ya? Manusianya yang menjauh dari Allah gitu. Ya. Allahnya nggak menjauh. Karena Allah tetap lebih dekat dari urat tadi kan gitu. Iya. Manusianya sebagaimana dulu Nabi Adam kan, ketika dia berada di surga itu Allah mengatakan, wala taqrabu hadhihi sajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Antara Allah, Adam dengan pohon itu dekat. Ya wala taqrabu hadhihi sajarah. Ya, silakanlah cari itu ayat. Tapi di ayat lain ketika Adam itu melakukan pelanggaran, ya Adam menjauh karena melanggar itu. Adam melanggar, Adam jauh, maka Allah pun jauh dari Adam. Maka bahasa Allah pun berubah. Bukankah aku sudah melarang engkau mendekati pohon itu? Iya. Pertama jangan kau dekati, berupa himbauan gitu ya. Himbauan. Ya. Benar. Gitu. Ketika Adam melanggar, bukankah aku sudah menyuruhmu, melarangmu untuk mendekati pohon itu? Lebih tegas gitu. Lebih tegas gitu. Jadi ketika Adam melanggar, ada ketegasan di situ. Nah, ini kitanya mungkin yang kurang dekat dengan Allah sekarang ini. Kenapa kondisi sekarang seperti ini? Karena kita sebagai pelaku waktu, pelaku waktu, ya, kitanya jauh dari Allah. Gitu. Ya. Melupakan Allah, melupakan konsep Allah, melupakan ajaran-ajaran Allah. Kita jauh dari itu. Iya. Makanya harus kita lakukan sekarang. Bagaimana kita bisa mendekat kepada Allah, ya. Lebih takarub dengan Allah. Dan saya kira ketika kita mengaji itu bukan hanya membaca lembar demi lembar Quran gitu kan, bukan hanya membaca lembaran-lembaran saja, tapi bagaimana kita mendalami, memahami, mentadaburi, mentafakuri gitu. Supaya kita apa sih yang Allah mau atas diri kita nih, kan gitu tuh. Iya. Kondisi yang ada sekarang, kemudian ada sebutan manusia milenial, manusia apa tadi? X, generasi strawberry, ada generasi sandwich, ya. Kalau usia kita kayaknya generasi apa sih? Generasi tua atau generasi tanda seru. Sekarang generasi Z gitu ya, generasi Z ya. Kalau sudah Z berarti udah akhir zaman gitu. Tinggal waktu penutupan doang nih. Itu kenapa kemudian generasi-generasi itu sebutan-sebutan itu muncul? Itu pun menurut saya kenapa dimunculkan istilah-istilah seperti itu, seolah-olah untuk membedakan antara ini mah generasi kolot nih, generasi tua nih, dengan anak-anak muda sekarang gitu, disebutkan generasi X, generasi milenial, generasi segala macam gitu. Tapi kalau saya sih itu bukan generasi milenial, miluan. Generasi miluae. Ikut-ikutan gitu. Apa aja diikutin gitu ya, mau baik mau jelek gitu diikutin aja gitu. Nah, itu. Dan tadi manusia sekarang sudah kehilangan Allah dan cenderung overconfidence, saya bilang. Nggak overconfidence, terlalu percaya diri. Terlalu yakin kepada dirinya sendiri sehingga Allahnya lupa. Iya. Tuh benda Allah dilupain gitu. Ya buktinya apa? Bahwa Allah itu dilupain. Lupa bahwa tidak ada kekuatan apapun yang memampukan kita kecuali Allah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Kalau kita bisa mengangkat HP ini, yang memampukan kita bisa mengangkat HP siapa? Allah. Bukan tangan kita, bukan. Allah yang bikin mampu kita mengangkat HP gitu ya, memampukan kita gitu. Walaupun pada hakikatnya kita ngangkat sendiri secara fisik. Iya, hakikatnya secara fisik kita yang ngangkat. Tapi pada hakikatnya kita dimampukan oleh Allah mengangkat itu. La haula wala quwata illa billah. Nah, konsep ini yang hilang.
Iya, benar-benar. Artinya memang kedekatan generasi sekarang kepada Allah itu jauh, gitu ya. Jauh gitu. Jadi mungkin menganggap pergaulan bebas itu hal-hal yang biasa aja, gitu ya. Jadi karena menganggap bahwa ya gue Islam gitu kan, ya gue tetap bertuhan Allah, tapi kalau soal urusan dunia ya biar gue ngurus sendiri gitu kan, tanya kayak gitu. Jadi nggak mau diatur gitu sama Allah gitu ya. Iya, dia malah bersifat seperti itu, nggak mau diatur sama Allah. Ya karena overconfidence tadi. Overconfidence tadi gitu. Merasa mampu gitu ya. Gitu. Benar-benar. Padahal manusia itu diciptakan oleh Allah bersifat lemah. Iya. Ya, bersifat lemah. Nah, lemah itu berarti dia butuh sesuatu sandaran yang jauh lebih kuat daripada dirinya. Iya, benar-benar. Dan itu tidak mungkin makhluk. Iya. Dan tidak mungkin dia bersandar kepada makhluk, tidak mungkin bersandar kepada yang sifatnya kebendaan, nggak mungkin. Iya. Karena dirinya lemah, ketika dia bersandar kepada sesuatu yang bersifat kebendaan, merendahkan dirinya sendiri. Ya kan, ya contoh misalnya ini saya tidak menyinggung hal-hal yang sifatnya sinkritisme ya. Gitu. Ini lebih kepada ajaran tauhid bahwa manusia itu sudah diciptakan oleh Allah lemah, maka dia harus bergantung kepada yang lebih kuat daripada dirinya. Oh iya, benar-benar. Iya. Secara logika pun kita memang perlu sesuatu yang lebih kuat sebagai backup kita gitu. Sebagai backing, ya backing kita sudah ada backing lah, gitu kan. Kayak contoh, kita butuh HP ini kan, dengan adanya smartphone ini kita butuh banget gitu. Tapi kita tidak bisa bergantung kepada ini. Ini mah cuma gadget. Jatuh dikit juga merusak, kan gitu. Iya. Tapi kita perlu bergantung kepada sesuatu, kepada zat yang maha kuat. Dan itu adalah Allah. Kita butuh Allah. Kita butuh memahami, kalau bahasa umum disebutnya ma'rifatullah. Ya, bermakrifat kepada Allah. Dan itu adalah pondasi dasar daripada segala macam amal. Iya. Jadi ma'rifatullah itu dasar, itu pondasi, bukan sesuatu yang udah ma'rifat jauh kesannya. Enggak, itu dasar, itu pondasi. Karena segala amal perbuatan yang tidak diawali dengan bismillah itu tertolak. Kira-kira gambar hadisnya gitu, setiap perbuatan yang tidak diawali dengan bismillah, maka perbuatan itu tertolak. Dan bismillah itu adalah konsep dasar segala perbuatan. Kita selalu mengkaitkan Allah dalam segala sesuatu. Nah, ini yang hilang di masa kita sekarang. Iya. Kalau dipikir yang benar juga ya. Gitu. Nah, sebab ini juga mungkin yang menyebabkan orang tua sekarang, yang model-model kita sekarang, itu kurang tega gitu ya kepada anak untuk ya istilahnya ngeguyur air kayak tubuh gitu ya. Kayaknya sih, kayaknya kita nggak tega sama anak. Kita nggak tega sama anak kayaknya. Nah, makanya ketika kita nggak tega sama anak ya dampaknya seperti sekarang. Dan seperti yang kita tadi udah bilang juga bahwa kita ini harus tega seperti kepada anak gitu dalam hal kebaikan. Kalau memang perlu pukul. Kalau memang perlu jewer gitu. Iya. Orang tua itu bukan hanya orang tua nasab. Gimana tuh maksudnya? Ya. Orang tua nasab itu kita nih, ada orang tua ayah ibu yang melahirkan kita gitu. Tapi di sisi itu ada juga orang tua lingkungan. RT, RW, lurah, camat gitu. Itu orang tua lingkungan di mana nanti anak bersosialisasi gitu. Nah, yang kedua itu orang tua negara. Jadi antara orang tua di rumah, orang tua di lingkungan, dan orang tua di negara harus satu paket. Harus satu konsep gitu ya. Harus nyambung lah. Harus nyambung, harus satu ide gitu. Gimana menciptakan generasi yang lebih baik, generasi yang sehat, generasi yang mandiri, generasi yang beradab, generasi yang berakhlak gitu. Itu harus satu garis gitu. Iya.
Karena yang pada faktanya yang terjadi sekarang Nah, itu nggak nyambung, koslet. aduh, ampun dah. Iya, iya. Oh, saat dia di rumah diajarin anak untuk berbakti, ya, beradab, berakhlak mulia, kayak jalan lewat sama orang tua harus permisi. Iya. Begitu terjun di lapangan di luar ketika dia bermain, cuek-cuek aja. Iya. Ya memang harus satu paket ya, benar. Satu paket itu harusnya begitu. Hmm. Sehingga nanti dari situ akan terwujud manusia yang betul-betul berakhlakul karimah di situ, beradab di situ. Karena ketika di rumah dilarang, di lingkungan dilarang, si anak akan terbentuk karakternya. Oh ya, satu lagi, maaf. Ada lingkungan tadi keluarga, kemudian lingkungan Sosial masyarakat, sosial masyarakat, RT, RW, negara. Nah, ada lagi di lingkungan pendidikan, di sekolah. Itu harus satu paket. Nah, guru itu adalah wakil orang tua di sekolah. Maka guru harus selalu bersinergi dengan orang tua. Nah, sudah bagus nih, ada namanya kalau dulu disebutnya POMG. Oh iya. PTA ya, Parents Teacher Association dia. PTA. Kalau dulu namanya POMG, Persatuan Orang Tua Murid dan Guru. Ya, sekarang kan pakai bahasa Inggris, PTA, Parents Teacher Association. Nah, itu harusnya di situ bagaimana mereka satu konsep, satu ide, bagaimana bisa mendidik anak-anak menjadi akhlakul karimah. Anak-anak yang soleh, yang memiliki kepedulian sosial. Itu. Iya. Mungkin ini pun akhirnya terputus ya, kayaknya ya, seperti terputus gitu. Artinya ketika anak itu sekolah, ya udah diserahin aja ke guru semua gitu kan. Banyak seperti itu. Sehingga ketika terjadi apa-apa sama si anak, orang tua ngadu. Itu dia, benar. Jadi si anak lapor. Apalagi dengan adanya sekarang ya, media sosial segala macam. Anak diperlakukan begini sama guru, viral di media sosial. Iya. Akhirnya nauzubillah, ada guru yang akhirnya di mata siswanya sudah tidak dihargai lagi. Atau di mata guru, di mata orang tua sudah tidak dihargai lagi gitu. Jadi karena tidak ada sinergi ya, tidak bersinergi antara orang tua, murid, dan guru di sekolah, termasuk juga di lingkungan, tidak satu sinergi, sehingga anak menjadi anak yang muncul tadi tuh, yang generasi molen, generasi stroberi, generasi ini yang tidak punya pendirian. Anak dipengaruhi sama lingkungan. Ya, nah itu yang menyedihkan sebetulnya. Iya. Kira-kira nih, jadi memang solusinya apa ya? Jadi supaya apakah memang kita membentengi anak itu di rumah aja, berarti kan nggak bisa juga ya? Nggak bisa juga. Maka kalau dalam apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, bagaimana mendidik anak itu, bahwa ketika anak-anak itu masih balita atau balita ya, jadikan dia di dalam penjara. Bagaikan dia bergerak, boleh kemanapun dia bergerak, tapi masih dalam lingkungan itu, tidak boleh keluar. Menanamkan aturan yang ketat, jam sekian harus sekian, jam sekian harus ini, jam sekian harus ini. Itu mungkin umur 7 tahun ya? Iya, 10 tahun sampai gitu, 10 tahun di bawah lah. Itu diterapkan seperti itu. Bahwa anak betul-betul dijadikan seperti di dalam penjara. Banyak aturan-aturan yang membuat ketat, aturan-aturan ketat gitu. Sehingga dia melatih kedisiplinan. Nah, Islam pun demikian kan. Bahwa ketika 7 tahun ajarkan sholat, ketika 10 tahun nggak mau sholat boleh pukul. Iya. Gitu ya. Dalam artian pukul yang mendidik gitu ya. Bukan pukul pakai bambu. Pola pukul yang mendidik ini untuk menanamkan kedisiplinan dia dalam diri anak. Nah, ketika anak sudah mulai beranjak remaja, maka
jadikan dia sebagai teman. Namanya sebagai teman itu kan kita saling tidak ada lagi batasan antara orang tua dengan anak. Iya. Jadi betul seperti teman aja gitu bergaul gitu. Jadi kita bisa ngobrol sama anak bebas, anak juga bisa curhat ke kita gitu. Jadi kita pun terkadang boleh jadi harus curhat sama anak gitu. Tapi tentu curhatan kita bukan curhatan seperti anak-anak gaul gitu. Curhatan yang mendidik anak gitu. Anak boleh curhat apapun sehingga anak terbuka ke orang tua gitu. Anak ketika anak terbuka kepada orang tua, dia tidak akan pernah mencari perhatian dari orang lain. Nah sekarang kan generasi tanda kutip ya, yang generasi milua wae, generasi miluan wae gitu. Lebih cenderung dia menjauh dari orang tua. Iya. Karena boleh jadi dari awal orang tua nggak dekat sama anak. Iya. Sehingga dia terjerumus dengan dunia zina, nauzubillah min dzalik, dunia pacaran segala macam gitu. Karena jauh dari orang tua si anak itu. Nah, kemudian ketika anak itu sudah beranjak dewasa itu sekitar 22 ke atas ya. 22 ke atas, karena di situ adalah masa kematangan berpikir gitu. Baik laki-laki atau perempuan, kematangan berpikir sudah ada, maka jadikan anak itu sebagai sahabat. Sebagai sahabat, sebagai partner. Ya, sebagai partner, teman kerja. Kalau sudah partner, sudah tidak ada lagi batasan gitu. Semua punya, karena dia anak itu sudah dewasa, kita juga punya sudah dewasa, pola berpikir kita sama, maka jadikan dia sebagai partner. Dalam hal apa? Dalam hal kebaikan, dalam hal pengabdian kepada Allah. Iya. Gitu. Nah, kalau pondasi kita kepada la haula wala quwata illa billah, pondasi kita kepada bismillah, pondasi kita kepada ma'rifatullah, maka insya Allah hal-hal yang negatif tadi itu bisa dihindari. Iya. Oh, benar. Nah, ini luar biasa menarik sekali gitu ya. Jadi memang kalau menarik tangan biasa. Ya, jadi memang kembali lagi bahwa dalam pola pendidikan itu harus selalu berpegang teguh kepada Islam itu tadi ya. Iya. Bagaimana kita mendidik anak supaya senantiasa lurus gitu ya. Iya. Dan ada tahap-tahapannya tadi, pola pendidikan Ali bin Abi Thalib tadi. Gitu. Iya, oke, baik. Jadi seperti itu ya. Memang ada perbedaan pola pikir antara generasi dahulu dengan generasi kita saat ini. Dan itu dimulai dari apa? Dari pola pikir. Seperti itu. Ya. Oke, baik, mungkin karena waktu juga terbatas ini, mungkin sampai di sini dulu ya podcast kita. Nanti insya Allah kita akan ketemu lagi dengan podcast berikutnya yang lebih berbobot lagi. Ya, terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.